Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat-Nya, saya masih dapat diberi kesempatan untuk menjelaskan materi Kepamongprajaan. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Simatupang, NPP 310060. Sebelum kita masuk lebih dalam, pertama-tama kita harus mengenal apa itu Kepamongprajaan. Kata pamong berasal dari bahasa Jawa, among atau emong. Dari kata among atau emong, kemudian menjadi pangamong atau pengemong, artinya orang yang mengasuh, atau orang yang membimbing, atau orang yang mendidik. Adapun istilah praja berasal dari bahasa Jawa kuno yang diartikan kerajaan atau negara. Sehingga pamong praja memiliki arti pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. Sejarah singkat Kepamongprajaan. Pembentukan sekolah Kepamongprajaan telah melalui sejarah yang panjang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang terbagi dalam beberapa periode. Dimulai dari tahun 1920, berdirilah sekolah pra-APDN yang bernama Osvia, Mosvia, dan Oshiba hingga sampai tahun 1955. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 1956, berdirilah APDN daerah untuk melanjutkan sekolah per-APDN hingga tahun 1989. Di tahun 1990, APDN nasional dan STPDN berdiri hingga tahun 2004. Yang kemudian, di tahun 2004 hingga sekarang, berganti nama menjadi IPDN. Sejarah singkat Sekolah Kepamongprajaan. Pembentukan Kepamongprajaan telah melalui sejarah yang panjang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang terbagi dalam beberapa periode. Dimulai dari tahun 1920, dibentuklah sekolah Osvia, Mosvia, dan Oshiba hingga tahun 1955. Lalu, di tahun 1956, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1956, di Malang, Jawa Timur, APDN daerah didirikan hingga tahun 1989. Di tahun 1990, APDN daerah dilanjutkan oleh sekolah APDN nasional. Namun, di tahun 1992, APDN nasional ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang peningkatan APDN nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Di tahun 1990 sampai 2004, APDN nasional dan STPDN dilanjutkan oleh IPDN yang berdiri dari tahun 2004 hingga sekarang. IPDN sendiri adalah penggabungan dari STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Setelah melalui sejarah panjang tersebut, akhirnya di tahun 2004, IPDN menjadi penggabungan dari STPDN dengan IIP. Program studi, program pendidikan di sekolah Kepamongprajaan. Yang pertama, Fakultas Politik Pemerintahan dengan prodi Politik Indonesia Terapan, Studi Kebijakan Publik, dan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian, Fakultas Manajemen Pemerintahan dengan prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan Publik,
dan teknologi rekayasa informasi pemerintah. Yang terakhir, Fakultas Perlindungan Masyarakat yang merupakan fakultas terbaru yang berada di IPDN, yaitu Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Praktik Kepolisian Tata Pamong. Landasan legalistik. Landasan legalistik berhubungan dengan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam pendidikan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009, tanggal 29 September 2009, tentang pedoman tata kehidupan pelajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Yang kedua, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008. Lalu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586. Lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang pembinaan pelajar Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 431. Syarat menjadi seorang pamong praja ialah yang pertama, harus berpengetahuan luas, yang kedua memiliki kedewasaan, yang ketiga memiliki kematangan emosi, yang keempat harus memiliki kemampuan dalam mendidik, yang kelima mampu untuk membimbing, dan yang terakhir harus mampu untuk mendampingi. Kode etik pamong praja. 1. Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran, dan agama. 2. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum. Yang ketiga, Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin. Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, dan korektif. Yang kelima, Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari, sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana. 7. Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan ialah Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil, dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu. Sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan. Pamong Prajaan. Beberapa di antaranya adalah Voortzian yang memiliki arti mengamong adalah memandang sejauh mungkin ke depan, tidak hanya sebatas masa jabatan, masa kerja, maupun masa hidup. Lalu konduktif,
Mengamong adalah menciptakan harmoni antar kegiatan dengan instrumen yang berbeda-beda dan dilakukan oleh aktor yang berlainan. Yang ketiga, coordinating. Mengamong adalah membangun komitmen bersama antar unit kerja dalam suatu wilayah agar tidak saling merugikan tetapi justru saling menguntungkan. Yang keempat, peacemaking. Mengamong adalah membangun, menciptakan serta menjaga kedamaian, kerukunan, keamanan, dan ketertiban. Yang kelima, residual caring. Mengamong adalah mengurus apa saja, baik urusan yang belum termasuk tupoksi unit maupun urusan yang tak satu unit kerja pun bersedia mengurusnya. Yang keenam, turbulent serving. Mengamong adalah mengantisipasi dan melayani dalam arti memberdayakan dan melindungi masyarakat dan lingkungannya, bangsa dan negara, terhadap segala sesuatu yang sifatnya membahayakan dan berdaya hancur. Yang ketujuh, Freyes Ermason. Mengamong adalah menunjukkan keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan membela, melindungi, dan melayani masyarakat. Yang kedelapan, generalis dan specialist function. Mengamong adalah mengetahui sedikit tentang banyak hal generalis dan juga mengetahui banyak hal tentang suatu hal atau spesialis. Responsibility. Mengamong adalah keberanian untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukan, bukan hanya kepada atasan tetapi juga kepada masyarakat. Magnanimous thinking. Mengamong adalah berpikir besar, berpikir yang menembus zaman, tidak hanya pada masanya saja, tetapi juga untuk masa ke depan nantinya juga. Omnipresence. Mengamong berarti tidak memosisikan diri sebagai pangreh, tidak hanya membangun citra atau image building pemerintahan, tetapi merendahkan hati sedemikian rupa sehingga pemerintah itu tidak terlihat sebagai sesuatu yang jauh dan asing, tetapi terasa hadir di mana-mana dan kapan saja sebagai bagian dari dan sama dengan kita. Ia melihat apa yang kita lihat dan merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang terakhir, distinguished statesmanship. Mengamong berarti exhibits wisdom and ability in dealing with important public issues. Mengamong berarti memosisikan diri di atas semua kepentingan publik, melayani masyarakat dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Seorang statesman tidak pernah merasa berjasa karena tindakan apapun yang dilakukannya telah mendapat imbalan dari negara dan masyarakat. Tetapi ia selalu merasa berhutang karena ia telah berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat, dan ia berusaha menepatinya serta memikul sendiri tanggung jawab. Pamong praja. Adapun fungsi dari pamong praja, yaitu fungsi conducting, menciptakan harmoni antar kegiatan dengan instrumen yang berbeda dan dilakukan oleh aktor yang Yang pertama, membantu Fungsi proses coordinating, pembuatan membangun keputusan-keputusan. komitmen bersama Yang kedua, antar mengawal unit agar kerja yang setiap keputusan berbeda-beda itu dalam terlaksana suatu sesuai wilayah aturan agar yang dengan satu cara tidak melakukan bertentangan atau bahkan monitoring, merugikan, supervisi, dan tetapi mengawasi. mendukung yang Yang lain ketiga, dalam rangka melaksanakan mencapai semua kinerja perintah masing-masing atasan, unit kerja kecuali perintah yang secara bertentangan optimal dengan aturan dalam dan rangka nurani. mencapai tujuan bersama secara Peranan keseluruhan. pamong praja. Yang ketiga, fungsi Yang controlling, pertama, sebagai abdi negara. pengawalan yang Yang kedua, dilakukan sebagai untuk abdi mendidik atau masyarakat. pembinaan Yang kepada ketiga, sebagai generasi pelayan selanjutnya masyarakat. tentang bagaimana Yang keempat, melaksanakan tugas perangkat persatuan sebaik-baiknya. bangsa. Yang Yang keempat, kelima, menjadi fungsi mediator service konflik masyarakat. merupakan upaya Yang keenam, pemberi antisipasi makna dan pemerintahan. melayani dalam Yang arti ketujuh, memberdayakan, pencipta damai melindungi di dan menyelamatkan masyarakat. manusia, Yang kedelapan, lingkungan, bangsa pemimpin dan negara pemerintahan terhadap sipil. sesuatu yang sifatnya mendadak, Kewajiban pamong praja. tiba-tiba, di luar Yang pertama, perhitungan, mengayomi sebagai akibat rakyat, proses alamiah yang yaitu terjadi hadir pada pada alam, setiap acara maupun sebagai dampak masyarakat, kebijakan publik sehingga yang ternyata masyarakat menjadi keliru, tentram hingga berbagai karena macam pamong bencana praja yang terjadi ada sebagai selama akibat 24 jam. dari Yang perilaku kedua, manusia. memberikan masukan kepada pimpinan politik pemerintahan. Pamong Untuk praja. itu, Adapun pamong praja fungsi harus dari paham pamong tentang praja, politik. yaitu fungsi conducting, menciptakan harmoni antar kegiatan dengan instrumen yang berbeda dan dilakukan oleh aktor yang berbeda. Fungsi untuk mengatur coordinating, masyarakat, membangun dibutuhkan komitmen bersama pemerintah dalam antar menjalankannya. unit kerja yang berbeda-beda Sehingga pemerintah dalam Belanda suatu saat itu wilayah agar yang mendirikan satu sekolah tidak pemerintahan, bertentangan atau bahkan namun yang merugikan, bisa tetapi mengikutinya hanya dari mendukung kalangan yang elit lain saja. dalam rangka Namun mencapai setelah kinerja kemerdekaan masing-masing unit Indonesia, kerja perubahan secara terjadi, optimal sehingga dalam rangka mencapai dapat tujuan diikuti bersama secara berbagai keseluruhan. kalangan. Yang Sekolah ketiga, fungsi kepemimpinan juga telah controlling, melakukan banyak perubahan dari pengawalan yang Ospia hingga dilakukan IPDN. untuk mendidik atau Kepemimpinan pembinaan kepada dibentuk generasi untuk selanjutnya menghasilkan tentang kader-kader bagaimana pemerintah melaksanakan yang tugas bertanggung jawab sebaik-baiknya. dan mampu Yang mengemban keempat, amanah.
Fungsi untuk service memimpin dan mensejahterakan merupakan rakyat. upaya antisipasi Lulusan Kepamongprajaan dan melayani dalam memiliki arti prospek kerja memberdayakan, sebagai aparatur melindungi dan menyelamatkan manusia, sipil negara. lingkungan, bangsa dan negara terhadap sesuatu yang sifatnya mendadak, tiba-tiba, di luar perhitungan, sebagai Terima akibat kasih. proses alamiah yang terjadi pada alam, maupun sebagai dampak kebijakan publik yang